penyebaran abu vulkanik dianggap mungkin bisa membahayakan keselamatan penerbangan, maka SOP penutupan bandara itu meskipun BNPB harus ke sana, tapi itu mesti kita patuhi. Ya, kalau kita melihat capaian dari upaya penanggulangan bencana di 2023, tentu saja ketika kita bicara capaian harus ada pembandingnya. Pembandingnya kalau kita lihat dalam 3 tahun terakhir, memang dari sisi frekuensi kejadian bencana, itu kita nggak bisa cegah. Artinya frekuensi bencananya bisa saja naik, bisa saja turun, karena ada fenomena perubahan iklim dan seterusnya. Tapi yang menjadi indikator kita adalah dampak bencananya turun atau tidak. Karena dampak bencana inilah yang menjadi indikator apakah upaya penanggulangan bencana kita menghasilkan pengurangan risiko bencana atau tidak. Nah, dari data BNPB, untuk korban jiwa meninggal dunia, hilang dan luka dalam 3 tahun terakhir itu konsisten menurun, sangat signifikan. Terakhir dari 2022 dibandingkan dengan 2023, itu jumlah korban jiwa meninggal, hilang, dan luka itu menurun hingga 63%. Termasuk juga dengan kerugian fisik secara direct impact akibat bencana. Artinya kerusakan rumah, jembatan, infrastruktur fasum, dan seterusnya. Itu juga konsisten menurun dari 2021, 2022, 2023, itu menurun sekitar 36%. Jadi ini yang menjadi ujung tombak dari indikator kinerja kita. Frekuensi kejadian bencana itu bisa meningkat, tetapi dampak bencananya bisa kita tekan. Ini yang menjadi esensi sebenarnya jadi dari resiliensi berkelanjutan. Tetapi tantangan ke depan, kejadian bencana itu tidak hanya satu jenis bencana. Ada yang namanya collateral disaster. Gempa bumi kemudian menyebabkan longsor, menyebabkan banjir bandang, menyebabkan kebakaran di perkotaan, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini membutuhkan upaya-upaya yang lepas dari upaya konvensional. Memang effort dari sumber daya manusia itu tetap diperlukan, tetapi kita mulai berpikir bagaimana teknologi dan inovasi digitalisasi itu bisa mendukung penanggulangan bencana yang lebih efektif. Itu yang menjadi tema Rakornas saat ini, pengembangan teknologi dan inovasi dalam mendukung upaya penanggulangan bencana. Ya, saat ini bersama World Bank misalkan kita membangun sistem peringatan dini khusus untuk 2 jenis bencana dominan, gempa bumi dan tsunami, bekerja sama dengan BMKG, dan kemudian sedang dalam tahapan kerjasama kita dengan bilateral dengan beberapa negara, kita mencoba membangun ekosistem aksi dini. Jadi kalau kita sudah punya peringatan dini di hulu, maka respon masyarakat itu yang kita sebut aksi dini itu harus bisa merespon peringatan dini yang diberikan. Jangan sampai peringatan dininya sudah disampaikan, tetapi masyarakat tidak tahu harus berbuat apa. Nah, ini kalau kita lihat di Jepang, kita sering melihat bahwa masyarakat di Jepang bisa merespon dengan baik. Ini sebenarnya bukan nature, bukan habit mereka, tapi dibuat sistemnya. Dibuat teknologinya yang kemudian mengharuskan masyarakat itu misalkan harus evakuasi ketika ada peringatan dini. Nah, hal-hal seperti ini yang kita sedang kembangkan bekerjasama dengan beberapa negara secara bilateral. Kita harapkan dalam 4 tahun ke depan ekosistem aksi dini ini artinya yang bisa menunjang masyarakat untuk bisa merespon peringatan dini secara appropriate itu sudah ada di Indonesia. Kebetulan sebelum penutupan Bandara Samratulangi, kita sudah ada 2 tim reaksi cepat yang dipimpin oleh Deputi 4 Rehabilitasi Rekonstruksi BNPB. Ini sudah bisa bekerja dengan cukup optimal. Memang kemudian ketika penyebaran abu vulkanik dianggap mungkin bisa membahayakan keselamatan penerbangan, maka SOP penutupan bandara itu meskipun BNPB harus ke sana, tapi itu mesti kita patuhi, karena ini SOP keselamatan. Tetapi kita juga terus memberi dukungan melalui tim kita yang ada di sana, khususnya pada saat eskalasi dari peningkatan level 3 ke level 4. Itu ada
penambahan luas daerah yang harus dikosongkan sama sekali dari 4 km menjadi 6 km. Implikasinya sebenarnya 6 km itu estimasi awal kita itu ada sekitar 11.500 jiwa penduduk yang harus dievakuasi. Meskipun kemudian dari data real yang ada di lapangan ternyata jumlah penduduk yang harus dievakuasi dalam radius 6 km itu sekitar 6.050 sekian jiwa. Ini sudah berhasil kita evakuasi ke daerah Tagulandang Utara. Sampai kemarin pukul 9 pagi status dari Gunung Api Ruang diturunkan dari level 4 ke level 3. Nah ini implikasinya kemudian aktivitas masyarakat di radius 6 kilo itu mulai bisa pulih kembali. Kecuali di radius 4 kilo. Nah yang jadi fokus kita bukan berarti penurunan status ini berpengaruh pada status daruratnya. Status darurat kawasannya masih tetap sampai tanggal 29 April, artinya 14 hari setelah kejadian. Artinya BNPB akan terus mendukung pemenuhan kebutuhan logistik pengungsi, kebutuhan sandang, tenda, dan seterusnya, karena rumah masyarakat yang terdampak abu vulkanik dan lontaran batu pijar itu hitungan kita sementara sekitar 3.300. 3.300 ini kita masih akan data ulang mana yang benar-benar tidak bisa ditempati untuk sementara, artinya itu kita harus rehabilitasi rekonstruksi. Rehabilitasi rekonstruksi pun kita tidak mau membuatkan di tempat yang sama. Artinya itu akan mengulang kembali kejadian bencana di masa depan. Kita akan upayakan relokasi khususnya di 2 desa yang berada di Pulau Gunung Ruangnya sendiri. Ini yang menjadi daerah merah. Kita sudah mulai bersama pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan menerima masukan masyarakat kalau wacana relokasi ini nanti memang harus diwajibkan kepada masyarakat. Sementara itu mulai berjalan dan pemerintah daerah Kabupaten Sitaro mulai melihat di mana daerah-daerah yang mungkin menjadi lahan relokasi ini, dan secepatnya ketika daerah yang 4 km ini saat ini kan belum bisa dimasuki, artinya pendataan kita secara detail belum bisa dilakukan. Yang dilakukan oleh tim BNPB saat ini kita coba mapping secara umum menggunakan drone daerah-daerah desa-desa yang memang dalam hitungan atau dalam estimasi secara vulkanologi itu memang harus dipindahkan. Nanti segera setelah levelnya turun dan kita bisa meninjau langsung secara fisik ke lokasi, atau kita akan petakan, kita akan data untuk di SK-kan oleh Bupati dan ditindaklanjuti oleh BNPB. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.